Halo sahabat, siapa di antara kamu yang sama sekali belum pernah mendengar kata piramida, sphinx, dan Firaun? Aku rasa hampir dari kita semua sudah pernah mendengar kata itu. Kata yang erat kaitannya dengan sebuah negara yang dikatakan menjadi tempat pertama kali peradaban manusia modern dimulai. Mesir, tempat kelahiran pesepak bola handal bernama Muhammad Salah ini memang mengandung banyak kisah yang menarik untuk ditelusuri. Seperti kisah tentang Firaun, Dewa Osiris, mumi sampai ratu cantik bernama Cleopatra. Di video kali ini, aku akan membahas sejarah Mesir kuno. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like untuk membantu membangun channel ini agar bisa tetap memberikan informasi seputar sejarah dunia beserta mitos dan konspirasi di dalamnya. Baik, kita mulai pembahasannya. Penduduk awal Mesir kuno pada mulanya menempati kawasan lembah Sungai Nil di perkiraan tahun 5000 sampai 525 tahun sebelum Masehi. Sejak masa orang Mesir primitif hingga masa kekuasaan Firaun. Untuk kronologis lebih jelasnya, peradaban Mesir ini dibagi menjadi 7 periode. Periode prasejarah sebelum tahun 3400 sebelum Masehi, periode kerajaan lama 3400 sampai 2475 sebelum Masehi, periode transisi feodalisme 2475 sampai 2160 sebelum Masehi, periode pertengahan 2160 sampai 1780 sebelum Masehi, ditambah dengan periode dominasi Hyksos 1780 sampai 1580 sebelum Masehi, dan periode Imperium 1580 sampai 525 sebelum Masehi. Di video kali ini aku hanya membahas 3 periode saja. Jika nanti ada kesempatan dan banyak yang suka dengan video ini, maka aku akan melanjutkan sisa periodenya. Dimulai dari masa prasejarah Mesir. Pada masa ini, penduduk Mesir belum banyak mengenal tentang seni dan kepercayaan. Mereka hanya sibuk untuk bertahan hidup dengan cara bertani. Meski begitu, pada saat itu penduduk Mesir sudah menggunakan peralatan yang cukup maju sejak masa Paleolitikum dan Neolitikum, zaman batu tua dan zaman batu muda. Kemajuan ini juga ditopang oleh hasil bumi yang subur. Sejak masa pra-dinasti, bangsa Mesir melakukan bentuk kerjasama dalam pembuatan kanal dan irigasi. Hal ini menunjukkan bahwa saat itu di Mesir sudah mulai terbentuk unit-unit politik meskipun masih kecil, yang secara gradual membentuk 2 kerajaan. Kerajaan atas di bagian selatan dan kerajaan bawah di bagian utara pada kisaran tahun 5000 sebelum Masehi. Tidak banyak hal yang bisa kita gali dari masa ini. Di masa ini peradaban Mesir bisa dikatakan sama dengan peradaban di wilayah lain. Sejarah Mesir menjadi lebih menarik ketika memasuki era kerajaan lama. Karena di masa ini ada sebuah kisah, yaitu peristiwa yang dimuat di dalam kitab suci agama-agama Samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yap, benar sekali, kisah antara Musa dan Firaun. Periode ini dimulai sejak zaman logam. Perdagangan sudah mulai berkembang pada masa itu. Bahkan bangsa Mesir sudah mengenal kapal untuk mengarungi lautan. Pada masa ini, kapal-kapal dagang telah dikirim ke kawasan pantai Syria untuk memperoleh kayu sebagai bahan pembuatan kapal, rumah, dan perabotan lainnya. Industri sudah dimulai pada masa ini. Manufaktur dari kaca, permata-permata yang indah banyak dihasilkan oleh para pengrajin. Indikasi kemajuan peradaban pada masa kerajaan lama adalah peninggalan piramida-piramida. Di masa ini juga dinasti-dinasti yang dipimpin oleh Firaun mulai berdiri. Ada sekitar 30 dinasti lebih yang pernah berdiri di Mesir. Untuk masa kerajaan lama, dinasti yang berkuasa pada saat itu adalah dinasti ketiga sampai ke-6. Ada begitu banyak nama-nama yang pernah menduduki jabatan Firaun pada masa ini. Aku akan membahas nama-nama Firaun yang cukup dikenal saja. Karena jika aku membahas semua nama Firaun, itu tidak akan cukup dalam satu video. Nama-nama Firaun yang cukup dikenal itu diantaranya Khufu, Menkaura, dan Pepi II Neferkare. Firaun Khufu adalah sosok yang melopori dibangunnya piramida Giza, Mesir. Ia membangun piramida itu sebagai makamnya dan keluarganya nanti. Khufu adalah putra dari Firaun pertama dinasti keempat Mesir yang bernama Snefru dan permaisurinya Hetepheres. Khufu memerintah Mesir selama 23 tahun. Selama menjabat, ia dibantu dengan kerabatnya.
Kala itu hampir semua jabatan strategis Mesir dipegang oleh keluarga Khufu. Khufu juga kelak akan mempunyai cucu yang akan menggantikannya. Nama cucunya itu adalah Menkaura. Untuk menciptakan bangunan piramida Giza yang berbobot 5.750.000 ton, diperlukan kurang lebih 2,3 juta balok batu. Pengerjaannya pun memakan waktu hingga 20 tahun, melibatkan ribuan pekerja. Dan tidak sedikit yang tewas akibat pekerjaan tersebut. Banyak yang menyebutkan para pekerja piramida melakukan pekerjaannya itu secara sukarela, tanpa paksaan karena menganggap Firaun Khufu sebagai titisan dewa. Herodotus, sejarawan asal Yunani, menggambarkan Khufu sebagai seorang tirani yang memerintah dengan kejam. Namun, ada sumber yang menentang hal itu. Sumber itu mengatakan jika Khufu adalah Firaun yang bijaksana, sehingga karena hal itu, banyak rakyatnya yang secara sukarela bekerja membangun piramida Giza. Hal ini seperti yang ditulis Kapten Paparchontis dalam bukunya yang berjudul 100 Leaders Who Set Forth History. Lalu, ada nama Menkaura, cucu dari Khufu. Ia memerintah dari tahun 2490 hingga 2472 sebelum Masehi dan bertanggung jawab membangun piramida ketiga. Meskipun paling pendek hanya 63 meter, konstruksi bangunannya sama dengan kedua piramida lainnya, ditambah penggunaan batu basalt untuk peti mayatnya. Lalu dari dinasti keempat kita melompati dua masa dinasti, yaitu dinasti ke-6. Di dinasti ini ada seorang Firaun yang naik tahta pada usia 6 tahun. Ia menjadi raja kala ia masih dalam pangkuan ibunya. Nama Firaun itu adalah Pepi II Neferkare. Ia adalah raja dari dinasti ke-6 di kerajaan lama Mesir yang bergelar Neferkare, yang berarti K dari Re yang bagus. Awalnya dipercayai bahwa ia adalah anak dari Pepi I dan Ratu Ankensen Pepi II. Tetapi berdasarkan penemuan prasasti pada batu kapur dari makam Ankenses Pepi, diduga bahwa sebenarnya Pepi II adalah anak dari Merenre yang menikahi Ankensen Pepi setelah kematian Pepi I. Ia juga dikatakan menjadi raja dalam sistem monarki terlama di dunia. Bagaimana tidak, dia menjabat menjadi seorang raja selama 100 tahun kurang lebih. Namun saat ia memerintah, kekuasaan dominan mulai melemah. Lalu gubernur-gubernur wilayah dan bangsawan-bangsawan lokal mulai menyerang satu sama lain, sehingga melemahkan kekuasaan raja. Kebudayaan Mesir pun berjalan seperti biasa. Baru pada era dinasti ke-19 ada satu peristiwa yang cukup menarik untuk kita bahas. Pada era ini, Mesir telah masuk pada periode kerajaan baru. Di era kerajaan baru ini ada seorang Firaun yang disebut Firaun paling kuat dan hebat. Ia adalah Ramses II, putra dari Ramses I. Ia berhasil membawa Mesir ke era kejayaannya. Pada masa itu, Mesir menjadi satu peradaban yang disegani oleh dunia. Dan juga di masa ini, ada sebuah kisah yang tertulis dan diceritakan dalam kitab suci agama-agama Samawi. Kisah tentang perjuangan Musa yang melawan tirani dan membebaskan masyarakat Mesir dari perbudakan serta ketakutan. Selain membebaskan masyarakat Mesir dari tirani, Musa juga mengenalkan konsep teologi baru. Teologi yang sama dengan yang dibawa oleh Ibrahim. Meskipun masih banyak perdebatan, para sejarawan memperkirakan jika kisah tentang Musa yang diceritakan dalam kitab suci itu berada di masa ketika Ramses II berkuasa. Dan keluarga Firaun yang dikatakan mengurus Musa adalah kerabatnya Ramses. Namun, Firaun yang tenggelam di Laut Merah bukanlah Ramses II, melainkan anaknya, yaitu Merneptah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kandungan garam yang cukup banyak di mumi Merneptah, sedangkan mumi Ramses II dikatakan meninggal karena penyakit. Namun hal ini masih sekedar dugaan belaka, sebab pada sumber lain yang mengatakan jika Ramseslah Firaun yang mati tenggelam di Laut Merah. Ramses II 1292 hingga 1225 sebelum Masehi, dinasti ke-19, dikenal sebagai Firaun yang menindas bangsa Yahudi dan berusaha untuk merestorisasi atau memulihkan kembali kejayaan Imperium Mesir. Kekuatan bangsa Mesir dibangun kembali di Diria, Selatan, dan Palestina. Monumen-monumen besar telah dibangun di sepanjang sungai Nil, sehingga dari luar imperium tampak makmur dan aman. Setelah periode ini, seluruh kawasan timur dekat muncul kekuatan. Sementara Ramses III 1198 hingga 1167 sebelum Masehi hanya mempertahankan imperium dari kehancuran. Setelah Ramses III, tidak ada lagi pemimpin dari bangsa Mesir yang brilian. Akhirnya Mesir di bawah kekuasaan bangsa-bangsa asing, Afrika, Assyria, dan Persia tahun 525 sebelum Masehi.
Pada masa ini, praktis bangsa Mesir telah kehilangan kemerdekaan politiknya. Setelah kedatangan Islam, Mesir telah banyak meninggalkan tradisi kuno mereka. Sistem pemerintahan yang terjadi pada masa kerajaan lama Mesir adalah sebuah monarki absolut yang ekstrim. Tapi, meski begitu, Mesir tetap berpengaruh terhadap perubahan kebudayaan dunia, dari kesenian dan ilmu pengetahuan yang ditinggalkan untuk manusia di era sekarang. Kejam apapun suatu masa dan pemerintahan, pasti selalu ada hal baik yang bisa dikenang dan dijadikan pelajaran. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang Mesir kuno. Untuk lebih jelasnya, nanti akan aku buat pembahasan khusus terkait Firaun dan Musa. Jika kamu suka dengan video ini, silakan bagikan ke teman-teman, kekasih, dan sahabatmu ya. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan, agar channel ini bisa semakin berkembang dan memberi manfaat kepada semua orang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.